Fungsi-fungsinya semua di-upgrade dan menurut aku ini sangat fungsional untuk kamu bikin espresso maupun untuk, manual brew ya. Terutama di manual brew sih ini bantu banget gitu. Terus dari segi keamanannya, safety-nya semuanya juga sudah lebih dipikirkan. Halo Sobat Let's Brew, ketemu lagi sama aku Erin di channel YouTube-nya Let's Brew Indonesia. Nah, hari ini kita mau bahas soal scale terbaru dari Timor, namanya Timor Black Mirror Basic 3. Digital scale ini sebenarnya udah dikenalin waktu di acara WOC kemarin, waktu bulan Juli kalau nggak salah ya. Timor udah secara terang-terangan atau secara resminya itu ngeluarin si digital scale terbarunya dia. Cuman masuk ke Indonesianya mungkin baru sekarang-sekarang aja. Karena itu juga makanya kita baru bisa keluarin video review ini karena menunggu stoknya ada. Oke, ini tampilan depannya dari Timor Black Mirror Basic 3 yang terbaru. Di pinggirnya sendiri ada tulisan Black Mirror Basic 3 Design for a Cup of Good Coffee. Dan kemudian ada logo Timornya, juga barcode-nya. Oke, dan di belakangnya sendiri ada barcode-nya juga. Jadi pastikan kamu beli produk Timor yang original ya. Oke, kita buka ada apa aja. Di sini kita bakal dikasih yang namanya user manual, buku user manual. Di sini ada 2 bahasa, satu bahasa Inggris, satunya lagi bahasa China. Berhubung saya nggak bisa bahasa China, saya bakal baca di bahasa Inggris aja. Seperti ini. Kita bakal dikasih tahu fitur-fiturnya dia itu apa aja. Terus apa sih kegunaan fitur-fiturnya itu buat apa aja itu juga ada. Dan dilengkapi dengan gambar-gambarnya juga. Jadi cukup bisa dimengerti lah ya. Oke, di sini sendiri ada technical specs-nya itu. Dia bisa nimbangnya itu range-nya di 0,2 gram sampai 2000 gram. Otomatis maksimalnya itu di 2 kilo ya, Sobat Let's Brew. Jadi jangan lebih menimbang dari 2 kilo. Dan kemudian kalau dari liquidnya sendiri 0,01 oz sampai 70,55 oz. Dan kemudian storage temperaturnya untuk kamu penyimpanannya itu di minus 10 derajat Celcius sampai 55 derajat Celcius. Operating temperature katanya on the product surface, berarti di atasnya sini. Di atasnya di surface-nya itu minus 10 sampai 60 derajat Celcius. Tapi kalau udah pakai silikon padnya ini, itu bisa di minus 20 derajat sampai 100 derajat. Udah gitu, di sini power supply-nya ada di 1600 mAh. Udah gitu dia chargernya pakai USB Type-C. Dan kemudian charging adapternya belum termasuk seperti biasa. For faster charging di 5 VDC atau 2A adapter itu masih recommended, kata dia begitu. Oke, jadi ini bukunya. Dan kemudian kita dapat ini juga nih silikon padnya untuk di atasnya gitu. Jadi memang kalau misalkan yang charger kayak gini tuh usahakan si kepala chargernya itu nggak usah yang fast charging, yang biasa aja. Tapi kalau kamu pakai yang fast charging, tadi dia udah kasih tahu di batasan di 5 itu masih bisa gitu katanya. Untuk lebih dari itu jangan, karena kadang-kadang dia malah suka bikin gak awet gitu. Dan kemudian ini dia barangnya, tampilannya masih ditutupin sama kertasnya. Di sini kita juga di plastiknya ini tuh kita dikasih tahu ini tombol buat apa, semuanya ada di sini. Kamu kalau misalkan belum hafal nih, kamu tinggal baca-baca aja dulu seperti apa. Oh, ini buat itu biar nggak lupa. Tapi kalau udah hafal ya udah sih, buka aja langsung. Seperti ini. Ini yang warna blacknya. Cakep ya. Ini dia scale-nya. Dia punya panjang di 14 cm, kemudian lebarnya di 12 cm, dan kemudian ketinggiannya di 2 cm. Nah, Sobat Let's Brew, dia tuh di sini di bagian kanannya itu ada tulisan Type-C, itu untuk nyolokin chargeran. Itu dari sini, dan dia sudah bisa dibuka dan ditutup, udah ada penutup silikonnya. Kamu tinggal congkel aja sedikit kayak gini tuh bisa kebuka.
Dan untuk ngelindungin dari air, takut masuk air dan segala macam, masuk debu dan segala macam, dia bisa ditutup silikonnya. Oke, dan kemudian di sebelah kirinya itu ada tombol untuk on off secara manual. Kamu bisa on off dari sini dan dia juga berfungsi untuk mengganti mode karena scale ini sudah memiliki mode atau fitur itu bisa untuk manual brew dan juga untuk espresso mode gitu. Dan kemudian scale ini juga udah bisa ngitung rasio ketika kamu menyeduh kopi. Sama ada flow rate-nya juga. Seperti apa? Kita nyalain. Oke, dan ini aku mau kasih tahu juga, ini silikon pad-nya. Di belakangnya ada logo Timor, di tengahnya juga ada logo Timor. Dan ini tuh, nih ketika dipasang kayak gini tuh ini ngepas banget. Bagus. Ya seperti ini. Dan di sebelah sininya, dia juga kayak ada lebihnya gitu Sobat Let's Brew. Nih, di ujung ini tuh kan biasanya ngepas ya segini, segaris si scale-nya. Kalau ini tuh lebih, jadi ibaratan ngasih fungsi seperti kanopi. Kanopi kalau hujan, jadi kalau misalkan airnya nih sampai muncrat-muncrat atau ke sini, itu tuh nggak akan masuk ke si lubang on off-nya karena dia punya kanopinya sendiri, jadi bakal lebih gitu jatuhnya. Ini adalah kelebihannya di scale yang baru ini. Dan juga dari desain silikon pad-nya itu tuh bentuknya seperti ini. Ini baru ya, beda sama yang sebelum-sebelumnya. Kalau kamu perhatiin ini tuh seperti aliran air. Seperti ini. Jadi kalau misalkan nih kamu airnya turun-turun gitu. Si airnya tuh dia bakal ngikutin si jalur airnya ke sini. Gitu. Jadi emang dipikirin sedemikian rupa gitu. Di sininya dia tuh agak rata, tapi di sininya dia ceruknya tuh makin lama makin ke bawah, otomatis si air itu bakal turun ke sini. Gimana kalau kita cobain aja pakai air? Nah, kita coba pakai air nih. Kalau misalkan muncrat nih, cet, cet. Tuh, dia tuh ngikutin si no. Di sininya dia agak rata dan kemudian makin ke sini makin menurun. Jadi itu kayak serodotan gitu. Si air tuh kalau misalkan ada di daerah sini dia bakal turun ke sini pelan-pelan. Gitu. Jadi dipikirin banget silikon pad doang gitu ya. Tapi iya, nice. Buat kamu yang bingung kayak saya, kenapa sih silikon pad aja dipikirin? Ya dipikirin lah kalau misalkan airnya tumpah-tumpah kan kalau misalkan kena scale-nya dia bisa ngerusak juga. Misalkan kena komponen-komponennya atau ke lubang-lubangnya itu kan dia bisa bikin korosi, bisa bikin apa namanya? Konslet. Nah, makanya si timer tuh sampai mikirin sampai segitunya. Gimana caranya supaya si air ini tuh nggak kena sama si scale-nya dan tidak merusak komponen yang ada. Nah, kita udah nyalain di on dan kemudian kita bakal coba di fitur paling basic. Nimbang. Nah, misalkan nimbang paper ini. Ini kan dia di 0,0 terus seperti ini 185,2 kayak gitu. Taruh sebelah sini 185,2, taruh sebelah sini 185,1, taruh depan 185,1, taruh belakang 185,2, 185,2. Itu adalah fiturnya. Kalau kamu mau tear, kamu cukup klik sekali aja seperti ini, dia bakal balik lagi ke 0. Nah, untuk timer ini tuh dia tersedianya itu dalam bentuk gram kayak gini. Ini nggak ada tulisan gram atau apa-apa, tapi ini tuh berarti menandakan dalam bentuk gram atau mili. Dan kemudian kalau mau diubah ke oz itu kamu harus klik tombol yang ini sebanyak 6 kali. 1 2 3 4 5 6. Langsung ke oz. Mau balik lagi sama tuh 2 3 4 5 6. Nah, ini ke gram atau mili lagi. Nah, ini sendiri ini adalah untuk rasio. Rasio nanti kalau misalkan kamu udah nyeduh tuh dia bakal ngasih tahu kamu tuh ngelakuin seduhannya itu rasionya berapa. Misalkan 1:15 kah, 1
berbanding 13 lah, dan rasio itu sendiri antara air dan yield di sini adalah kopi karena kita mau menyeduh kopi. Jadi kalau misalkan yang 1:15, satunya itu yieldnya dan kemudian 15-nya itu adalah airnya. Oke. Jadi yield sama air kamu itu dilarutinnya itu dalam rasio berapa banyak itu nanti sama dia juga bisa dihitungin. Jadi kalau kamu lupa-lupa, tadi tuh aku rasionya berapa ya? Dia udah bisa ngasih tahu. Ini loh rasio kamu tadi sekian banding sekian. Keren. Dan kemudian tombol yang di tengah ini adalah tombol untuk flow rate. Flow rate itu adalah kecepatan pada saat kamu menyeduh itu air turun dari teko, dan dia itu ngebacanya itu kecepatan kita dalam gram per detik. Jadi per 1 detiknya itu kamu berapa flow rate airnya itu nanti bakal keluar di sini, di display yang di bagian tengah. Nah, kemudian display yang bagian kanan ini di atasnya ada untuk indikator baterai. Kalau misalkan dia full itu ada di 3 garis, dan kemudian kalau low di 1 garis, dan udah gitu di bawahnya itu ada timer 00.00, itu ada timer. Cara pakainya kamu tinggal klik aja ini starting, kemudian mau stop klik lagi, dan kalau kamu mau balik ke 0 di tar kamu tinggal hold aja 3 detik dan dia bakal balik lagi ke 0000 gitu. Nah, untuk nyalainnya sendiri tadi kan di sini secara manual ada on off. Di tombol ini juga ada tombol power. Jadi kamu juga bisa matiin dari sini. Di hold aja. Dia bakal mati sendiri, nyalain lagi. Tuh ya. Jadi ada 2. Di sini secara di depan. Nah, di sini di pinggir ini untuk manual juga sih, tapi sebenarnya kadang-kadang kan kalau dari sini doang terus kamu nyimpan karena dia touchscreen tiba-tiba kegeser sedikit nyala gitu. Kadang suka agak ribet matiin lagi. Sayang juga sama baterainya, makanya enakan emang ada yang tombol manualnya juga di sini. Jadi kalau di sini udah dimatiin itu bener-bener dia mau gimana-gimana dipencet-pencet juga nggak akan nyala gitu. Nah, sekarang kita bakal ulik untuk modenya ya. Karena dia punya mode espresso dan pour over. Kita bakal coba dulu di mode espresso. Cara ganti modenya seperti apa? Ini di tombol yang on off. Itu tuh kan tombolnya tuh dia kiri kanan gitu ya. On kanan, off kiri. Nah, pada saat dia udah nyala, dia tuh bakal balik lagi ke tombol tengah. Seperti ini posisinya. Dia tuh bakal berada di posisi tengah. Sininya tuh. Nah, untuk ngeganti mode, ini tuh kamu geser ke kanan. Set. Tapi cuma tek gitu doang. Set. Nih, kayak sekarang nih kita bakal ganti ya. Set. Nah, dia langsung keluar di sini ada gambar dripper. Itu artinya ada di mode pour over. Terus kamu ganti lagi nih. Set. Tuh, keluar aja dia teh gambar portafilter. Itu artinya ada di mode espresso. Dan udah gitu kalau kamu ganti lagi, set. Itu bakal ke mode yang paling standar. Nah, sekarang kita bakal nyoba di mode espresso. Kan kalau mode standar mah kita nimbang nih kayak gini. Dia kayak gini kan. Nimbangnya tuh si portanya. Tapi kalau mode espresso, kita bakal ganti ke espresso. Kita nyimpen porta, dia tuh bakal secara otomatis balik lagi ke 0,0. Jadi itu bedanya antara mode standar dan mode espresso. Kalau mode standar, pada saat kita nyimpen gini dia langsung nimbang ininya. Kalau mode espresso, begitu kamu taruh porta, dia bakal langsung balik lagi ke 0,0. Jadi dia hanya akan menimbang kopinya aja. Sekarang kita masukin kopinya. Tuh. Jadi dia tuh cuma nimbang kopinya aja. Enggak sama porta-portanya. Jadi kamu nggak usah ribet lagi nimbang porta, ngeter, nggak usah, langsung aja. Soalnya dia udah pinter banget. Langsung balik ke 0.
Ini udah aku ubah ke mode espresso ya. Nah, sekarang kita coba bikin espressonya. Nah, pada saat air turun ke bawah, dia timernya langsung jalan, scale-nya langsung jalan, dan flow rate-nya juga langsung jalan. Buat kita bisa lihat seberapa sudah banyaknya dan apakah sudah mencapai hasil yang kita mau. Oke, jadi itu bedanya mode standar dan espresso. Sekarang kita bakal coba yang mode pour over. Oke, sekarang kita bakal nyalain untuk yang mode rasionya karena aku pengen tahu dia bakal ngitung rasionya bener nggak. Ini dinyalain aja, ditekan selama 3 detik dia bakal keluar seperti ini. Dan kemudian kita masukin yieldnya. Kita bakal coba yieldnya di 10 gram. Biar gampang aja ngitungnya. 10 gram. Kita pencet ininya. Yang untuk rasio. Pencet. Sampai keluar 1 berbanding 0,0. Baru kita pencet yang di sini. Di tombol timer. Dan kemudian ada 3, 2, 1. Baru kamu bisa mulai pouring. Sobat Let's Brew, kamu bisa lihat sendiri di tombol ini yang untuk flow rate dia juga nyala, timernya otomatis nyala, flow rate-nya nyala, dan juga rasionya juga nyala. Jadi semuanya bekerja. Jadi kalau kamu agak bingung-bingung untuk ngitung flow rate atau ngitung rasio, ya udah kamu tinggal lihat aja di sini kamu rasionya udah berapa gitu. Kalau udah selesai kamu tinggal stop aja di sini. Dia bakal kedap-kedip untuk beberapa detik untuk ngasih kamu waktu untuk ngerekap. Oh iya, aku 1 menit lebih 1, terus kemudian ini hasil akhirnya 150,4 dan rasionya 1:15.1. Gitu. Ini untuk di mode pour over. Nah, ini dia Sobat Let's Brew, kalau misalkan kamu mau di sini tuh ada yang namanya fitur suara. Jadi kalau dia tuh bisa bunyi bip bip, bukan bip juga sih, pokoknya ada suaranya. Pencet di sini selama 6 detik. Nah, dia bakal keluar indikator seperti ini, kayak gambar speaker. Itu artinya dia bakal bunyi. Misalkan nih kita nyalain timernya. Nah, setiap kamu mencet sesuatu tuh dia bunyi. Tapi kalau kamu matiin, ribut, misalkan mau aku matiin aja, tinggal dipencet lagi selama 6 detik. Nanti dia bakal mati sendiri. Oke, dan untuk di tombol rasio, untuk nyalain rasionya itu kamu pencet di sini selama 3 detik, dan untuk matiinnya juga dipencet lagi selama 3 detik, dia mati sendiri. Pencet lagi 3 detik, dia bakal nyala sendiri. Dan rasio ini, fitur ini itu cuma bisa di mode standar dan pour over. Kalau misalkan di mode espresso dia nggak bisa. Jadi hanya di mode standar dan pour over baru bisa pakai fitur yang rasio. Oke Sobat Let's Brew, tadi kita udah cobain ya dalam standar mode, terus espresso mode, sama di pour over mode. Jadi kelebihannya digital scale yang baru ini dari timer, saya bakal ulang lagi buat kamu bahwa satu, dia punya silikon pad yang sangat bagus secara desain karena dia didesain untuk bikin flow air ke sini untuk turun kalau misalkan airnya keciprat-ciprat atau ada di sekitaran surface areanya, itu dia bisa langsung turun kayak sungai gitu ke sini. Dan kemudian dia juga punya kelebihan di sini kayak talang, lebih di sini untuk melindungi fitur-fitur yang ada di pinggir, yaitu tombol on off dan juga untuk tombol charger. Dan kemudian dia juga punya mode espresso dan manual brew atau pour over yang tidak ada di versi sebelumnya. Kalau versi sebelumnya tuh ada di mode espresso di basic plus 2, tapi di sini sekarang udah ada pour over juga, di mana tambahannya lagi di situ ada untuk flow rate
dan kemudian ada juga untuk, rasio, untuk ngukur rasio. Jadi semuanya jadi semakin lebih lengkap. Dan enaknya juga dia punya tombol on off di sini, dan kemudian untuk touchscreen-nya juga bisa on off di sini. Jadi otomatis kamu kalau kesentuh-sentuh, kalau kamu udah matiin ini tuh lebih aman untuk matikan secara total. Jadi kamu bisa hemat baterai, udah gitu, eee, nggak terlalu sensitif pada saat kesentuh. Untuk misalkan, eee, hasil timbangan juga dia cukup akurat. Memang kalau ke kiri, ke kanan gitu ada sedikit perubahan di 0,1 gram atau sekian, dan itu masih aman karena kita kalau nimbang juga pastinya surface-nya ada di tengah. Dan memang biasanya kalau scale itu lebih sensitifnya di area di tengah. Dan kemudian untuk flow rate sendiri adalah, itu tadi kecepatan air dalam per detik. Jadi gramasi dalam bentuk gramasi tapi kecepatan per detik. Dan untuk rasionya sendiri itu adalah, 1 berbanding 0,0. Nah, satunya itu adalah, yield kamu, dan 0,0-nya itu air. Jadi kamu misalkan, aduh kopi aku tinggal sedikit nih, susah ngitungnya. Misalkan nih kopi kamu tinggal 17,221 gram gitu. Kamu kan suka bingung nih. Aduh kalau dikali 15 kali 18 berapa ya hasilnya? Dengan adanya fitur rasio seperti ini, kamu tinggal lihat aja rasionya. Kalau misalkan di rasionya udah sesuai yang kamu mau, misalkan mau rasio 1:18, begitu angkanya udah di 1:18, kamu bisa stop. Enaknya kayak gitu. Jadi berapapun yieldnya, kalau ada indikator rasio kayak gini, kita bisa berpatokan pada rasionya aja. Cuman kalau untuk rasionya ini, dia hanya bisa digunakan pada mode standar dan juga pour over, tidak bisa di espresso. Yang dimana menurut aku itu nanggung, dan itu juga jadi salah satu kekurangannya gitu. Padahal mah kalau misalkan kita bikin espresso juga kan suka butuh rasionya berapa kan gitu. Kita juga butuh sebenarnya, meskipun sebenarnya lebih gampang ngitungnya kalau espresso karena kadarnya itu yang kita hasilkan kan sedikit kalau espresso, beda sama pour over. Tapi itu juga masih minim lah ya. Kita bisa ngitung sendiri kalau espresso karena gampang gitu. Justru yang bikin aku suka banget sama si scale ini adalah pada saat untuk penggunaan di pour over. Kalau di pour over tuh udah lengkap banget. Rasionya ada, terus flow rate-nya udah ada. Udah gitu juga kita cukup di mode pour over, tinggal atur, pencet si tombol rasio, dan kemudian pencet di sini di mode start untuk pour overnya, semuanya langsung begitu keluar 3, 2, 1 tuh semuanya langsung ini standby dan semuanya bekerja gitu. Seperti itu. Itu cukup menarik buat aku karena jadi kayak memudahkan aja, kita nggak perlu banyak ngitung, nggak perlu banyak worry, cukup ngepuring aja, lihat udah sesuai, ya udah angkat, seperti itu. Kalau di mode espresso, pada saat kita nyimpen porta itu kan dia secara otomatis balik lagi ke 0 nih, langsung ke 0 karena cuma ngitung yieldnya aja, tidak beserta portanya. Nah, setelah misalkan ditaruh di mesin, ini mesin kopi kamu nih yang lagi nge-brewing, terus ini kamu taruh di bawah di tray-nya, dan kemudian ini cup kamu gitu. Begitu si espressonya, kalau kamu di mode espresso gitu, dia bakal ngeter lagi kan ke 0. Pada saat si tetesan air hasil espresso itu masuk ke cup, dia secara otomatis tuh bakal nyala sendiri, bakal ngitung sendiri. Dia langsung gramasinya jalan, timernya jalan, dan juga sama flow rate-nya juga jalan. Seperti itu. Nah, pada saat kamu bikin espresso itu, dia bakal ngukur terus kan. Tapi kalau misalkan lebih dari starting 40 detik nih, 40 detik nih belum beres-beres, misalkan kamu tuh over gitu ya, maksudnya bukan over ya, misalkan kamu over nih, susah banget keluar si espressonya, setelah 40 detik itu belum beres juga kerjaannya, dia secara otomatis bakal ngestop sendiri. Secara otomatis bakal ngestop sendiri, semuanya akan berhenti gitu. Itu di mode espresso. Dan kemudian kalau di mode espresso, pada saat misalkan kamu udah sesuai nih, oh ini 20 mili atau berapa mili lah yang kamu butuhkan sudah sesuai.
terus kamu angkat cupnya, dia juga bakal secara otomatis nge-stop semuanya dan ngasih kamu waktu, dia bakal berkedip-kedip ngasih kamu waktu untuk melihat hasil gramasi kamu, timer kamu berapa, dan kemudian flow rate-nya berapa, kayak gitu. Nah, kalau di mode pour over, itu pada saat kamu ngebrew, tadi aku ngebrew, itu kan kamu masukin dulu kopinya, dan kemudian setelah masuk kopinya, dia nggak akan ngeter sendiri, jadi kamu harus ngeter manual. Setelah itu baru kamu kalau udah siap nih, airnya udah siap segala macam, kamu baru nyalain yang tombol rasio, itu selama 3 detik nanti bakal keluar dia 1:00. Baru kamu setup yang ini, klik sekali di tombol timer, tek sekali, itu dia bakal keluar di sini tuh 3, 2, 1, baru kamu bisa mulai brewing dan mereka bakal kerja buat kamu. Nah, tapi kalau misalkan di manual brew, begitu kamu udah selesai, timernya kamu harus secara manual matiin sendiri karena dia nggak begitu kamu angkat juga dia terus timernya jalan. Jadi otomatis kalau udah selesai ya udah timernya kamu stop sendiri seperti itu. Setelah kamu stop timernya, baru dia bakal kedip-kedip ngasih kamu waktu buat ngerekap timer kamu berapa, terus hasil akhirnya berapa, rasionya berapa, dan flow rate-nya berapa, seperti itu. Jadi keseluruhan kalau buat aku digital scale dari timer yang terbaru ini cukup mumpuni dengan segala macamnya. Yang sebelumnya aja udah bagus dan ini lebih bagus di upgrade segala-galanya, dari silikonnya, dari fungsi-fungsinya semua di upgrade, dan menurut aku ini sangat fungsional untuk kamu bikin espresso maupun untuk manual brew ya. Terutama di manual brew sih ini bantu banget gitu. Terus dari segi keamanannya, safety-nya semuanya juga sudah lebih dipikirkan. Jadi buat kamu yang lagi nyari scale nih, aku lagi nyari scale yang bisa untuk espresso, bisa untuk manual brew, dan juga dengan hasil yang sangat baik, dan kemudian pengen ada fitur yang lengkap, maka ini bisa jadi jawaban ya. Gitu. Oke Sobat Let's Brew, kalau kamu butuh nih barangnya dan kamu pengen punya barangnya, kamu bisa main ke store kita. Kita ada offline store-nya di Jalan Oto Iskandar Dinata nomor 351 Kota Bandung. Nanti di sana di bar itu ada barang ini dan kamu bisa coba-coba dahulu untuk meyakinkan atau make sure nih aku mau beli atau enggak ya, ini aku butuh atau tidak. Seperti itu. Dan kemudian untuk di marketplace-nya sendiri kita ada di Shopee dan Tokopedia. Untuk Tokopedia dengan keywordnya alat kopi Bandung, tapi kalau untuk di Shopee keywordnya digabung alat kopi Bandung, nggak ada space-space-nya. Begitu Sobat Let's Brew, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel YouTube kita. Kalau kamu komen atau apa, ada penambahan dan segala macam, kamu bisa komen di situ. Dan kemudian semoga apa yang aku ulas hari ini, apa yang aku informasikan hari ini bisa bermanfaat buat kamu, dan saya mohon maaf kalau ada kekurangan. Oke, cukup segitu aja ulasan dari aku hari ini. Semoga kamu sehat selalu. Sampai jumpa.